Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Sisi Prayogi Channel. And welcome back to teman ngobras. Oke, aku sebelumnya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah klik di video ini. Dan bagi yang baru pertama kali mampir di sini, aku ucapkan salam kenal. Aku Sisi. Oke, untuk video kali ini, aku akan membawakan alur cerita tentang film horor terbaru bioskop Indonesia yang berjudul Badarawuhi. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita mulai ceritanya. Cerita ini diawali dengan kehadiran 4 orang anak muda yang memasuki sebuah desa, di mana desa itu terkenal dengan nama Desa Penari. Desa tersebut disebut Desa Penari karena warga desa tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesenian tradisional, terutama kesenian tari. Namun, salah satu dari mereka telah ditunggu kedatangannya oleh sosok siluman berwujud wanita penari yang dikenal dengan Badarawuhi. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita masuk ke dalam cerita selanjutnya. Film diawali dengan adanya kegiatan tari-menari di sebuah aula. Di sana terdapat beberapa anak muda yang sedang menari. Salah satunya adalah Gianti. Ternyata Gianti ini sudah merupakan calon dau di dalam desa tersebut. Ternyata menghadapi hal tersebut, kembarannya bernama Santika tidak menginginkan Gianti untuk menjadi calon dau di dalam desa tersebut. Karena apabila Gianti sudah terpilih menjadi dau di dalam desa tersebut oleh Badarawuhi, maka Gianti akan dibawa ke Angkara Murka, di mana Angkara Murka adalah suatu dimensi alam gaib. Dan itu berarti Gianti tidak akan kembali lagi ke dalam dunia dan bersama-sama dengan Santika. Santika meminta kepada sesepuh tersebut yang dipanggil dengan sebutan Mbah Putri agar membantu Santika membatalkan ritual di mana Gianti terpilih menjadi dau. Tetapi ada konsekuensi yang dihadapi oleh Gianti dan Mbah Putri ketika menolak semua yang telah ditetapkan oleh Badarawuhi, yaitu Gianti tidak menjadi seorang dau. Tetapi karena konsekuensi dari semuanya itu, maka Santika terpaksa menggantikan Gianti untuk menjadi seorang dau di dalam dimensi Badarawuhi. Dan untuk sesepuh yang membantu prosesi tersebut, Mbah Putri mengalami penyakit aneh sehingga Gianti yang merasa dendam dengan keadaan tersebut mencuri gelang dari Badarawuhi. Setelah mencuri gelang tersebut, Gianti tidak bisa meninggalkan desa. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Inggris, di mana sahabatnya tersebut merupakan anak dari sesepuh desa, yaitu anak dari Mbah Putri, di mana Gianti berusaha untuk menolong kembarannya Santika, sehingga Gianti menyerahkan gelang tersebut kepada Inggris. Dan Gianti meminta Inggris untuk membawa gelang tersebut meninggalkan desa. Di sana, Inggris dibantu oleh salah satu orang pintar di dalam desa yang dikenal dengan nama Mbah Buyut. Tetapi Mbah Buyut berkata bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya bersama Inggris meninggalkan desa. Dia berkata agar Inggris terus berlari meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Dan Mbah Buyut tetap berada di desa untuk menjaga dari pasukan Badarawuhi yang sedang mengejar Inggris meninggalkan desa. Mbah Buyut berpesan agar Inggris terus berjalan dan berlari meninggalkan desa tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Tetapi dengan rasa ketakutan yang sangat besar berada pada dirinya, tiba-tiba Inggris jatuh ke tanah dan gelang itu ikut jatuh ke tanah. Oleh karena itu, mau tidak mau Inggris menoleh untuk mengambil gelang tersebut. Namun tepat di belakangnya ada sosok Badarawuhi yang sudah mengejarnya, dan Badarawuhi itu memanggil Inggris dan berkata untuk tidak mengambil gelangnya. Tetapi Inggris ingat pesan dari Mbah Buyut bahwa dia harus terus berlari meninggalkan Badarawuhi tanpa menghiraukan semua panggilannya. Badarawuhi tidak bisa mengejar sosok Inggris karena Badarawuhi tidak bisa meninggalkan desa penari tersebut. Scene berpindah ke 25 tahun kemudian. Terdapat 3 orang pemuda yang bernama Mila, Yuda, dan juga Arya.
Mereka dalam misi untuk mencari sosok penari di dalam desa penari yang sketsanya dibawa oleh Mila. Hal itu dilakukan Mila karena Mila ingin menyembuhkan ibunya yang terkena penyakit aneh dan tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun yang ada di kedokteran saat ini. Tetapi mereka bertiga tidak ada yang tahu di manakah desa penari tersebut. Sampai akhirnya mereka bertiga bertemu dengan seorang pemuda lainnya yang bernama Jito. Dan ternyata Jito mengetahui tempat di mana desa penari tersebut berada. Kemudian setelah mereka bernegosiasi, akhirnya Jito bersedia untuk mengantar mereka bertiga menuju ke desa penari. Singkat cerita, mereka berempat pergi bersama-sama menuju ke desa penari. Sesampai di desa penari, mereka langsung disambut oleh keadaan desa yang masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa, terutama dalam seni tari, di mana mereka di sana melihat masih banyak muda-mudi yang sedang melakukan kegiatan tari menari. Kemudian, Jito bertanya kepada salah satu warga di sana. Dia menemui wanita muda yang ada di sana. Jito bertanya, dapatkah mereka bertemu dengan sesepuh desa tersebut? Lalu wanita itu menjawab bahwa sesepuh desa tersebut bernama Mbah Putri dan kebetulan Mbah Putri baru saja meninggal. Lalu Mila kemudian bertanya, kalau Mbah Putri sudah meninggal, kepada siapakah dia dapat bertanya tentang keadaan di desa ini? Lalu wanita tersebut menjawab bahwa mereka dapat bertanya kepada Mbah Buyut. Tapi untuk saat ini Mbah Buyut sedang tidak ada di desa. Dia sedang keluar desa dan baru kembali beberapa hari kemudian. Mendengar hal tersebut, Yuda mengusulkan agar mereka kembali ke kota. Tetapi Jito tidak setuju karena menurut Jito perjalanan ditempuh dari kota ke desa itu sudah cukup jauh dan apabila mereka harus pulang lagi, mereka akan memakan waktu yang lama untuk dapat kembali lagi ke desa. Mendengar hal tersebut, Yuda bertanya kepada warga tersebut, dapatkah mereka menginap di dalam desa tersebut? Wanita tersebut menjawab bahwa mereka berempat bisa menginap di dalam desa tersebut. Lalu wanita tersebut mengajak mereka berempat ke sebuah rumah, di mana di dalam rumah tersebut mereka berempat bisa menginap sambil menunggu Mbah Buyut. Lihat cuma adanya satu rumah yang disediakan oleh wanita tersebut, Yuda lalu mengajak bicara wanita tersebut karena Yuda melihat wanita tersebut seumuran dengan Mila. Lalu Yuda berkenalan dengan wanita tersebut dan wanita tersebut ternyata bernama Ratih. Yuda meminta izin kepada Ratih, dapatkah Ratih mengajak Mila untuk menginap di dalam rumahnya? Karena di sana terdapat 3 orang laki-laki. Apabila Mila adalah seorang wanita sendiri, apabila Mila menginap di dalam satu rumah, tentu tidak akan sopan. Untungnya, Ratih mengizinkan Mila untuk tinggal di dalam rumahnya. Lalu Ratih mengajak Mila menuju rumahnya. Di perjalanan, Ratih meminta tolong agar Mila tidak terlalu berisik ketika di rumahnya, karena di dalam rumah Ratih terdapat ibunya yang sedang sakit keras bernama Jianti. Malam harinya, Mila terbangun karena haus. Ketika mengambil minum di dapur, Mila tidak sengaja mendengar suara dari ibunya Ratih, yaitu Jianti. Di sana, dia mendengar Jianti sedang bersenandung lagu Jawa dengan mertunya. Mila bingung karena menurut Ratih bahwa ibunya Jianti sedang sakit keras. Tetapi malam itu Mila mendengar bahwa Jianti dapat bernyanyi dengan sangat merdunya. Tapi mendengar hal tersebut, Mila tidak terlalu mengambil pusing malam itu. Dia memilih kembali ke dalam kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, ketika Mila bangun, dia tidak sengaja melihat Ratih sedang mengobati ibunya. Setelah Ratih keluar dari kamar, lalu Mila mengajak Ratih berbicara. Menurut Mila, bahwa penyakit yang diderita oleh ibu Ratih sama dengan penyakit yang diderita oleh ibu Mila. Kisah balik menceritakan di mana saat itu Mila sedang merawat ibunya, di mana sakit dan derita ibunya tidak bisa dijelaskan oleh medis, sampai akhirnya Mila membawa pada salah satu orang pintar yang ada di sana. Di sana, orang pintar tersebut menjelaskan bahwa penyakit yang diderita oleh ibu Mila disebabkan oleh gelang yang dia bawa dari desa tempat ibu Mila berasal.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan berarti Mila adalah anak dari Inggris, yaitu sahabat dari Giyanti, yang diminta Giyanti untuk membawa gelang Badarawuhi meninggalkan desa penari. Lalu, orang pintar tersebut berkata kepada Mila, kalau menginginkan orang tuanya untuk sembuh, maka Mila harus mengembalikan gelang tersebut ke dalam desa penari. Kemudian balik ke scene saat ini, di mana Mila menunjukkan kepada Ratih gelang yang dia bawa, di mana gelang tersebut harus dia kembalikan agar ibunya Inggris sembuh dari penyakitnya. Sore harinya, Ratih mengajak Mila untuk mandi di salah satu sumur yang biasa dipakai oleh warga desa tersebut. Sesampainya di sumur pemandian desa tersebut, terdapat keanehan yang terjadi ketika mereka sedang mandi, di mana Mila mendengar Ratih yang tiba-tiba bersenandung Jawa. Ratih yang awalnya mandi di belakang Mila, tiba-tiba sudah berubah mendekat ke arahnya dan menjadi sosok Badarawuhi. Dan keanehan lainnya pun terjadi, di mana saat itu Mila merasa bahwa kolam yang tadinya dangkal berubah menjadi dalam dan menenggelamkan Mila seketika. Dan juga dipenuhi oleh ular yang sangat banyak. Mila panik dan berusaha untuk naik ke tepi sumur tersebut. Tetapi sesampai di sana, semua yang dilihat Mila hanyalah seperti halusinasi. Karena kenyataannya bahwa di sumur itu tidak terdapat apa-apa atau tidak terdapat ular sama sekali. Melihat keanehan tersebut, Mila lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada ketiga orang temannya dan juga Mbah Buyut yang sudah kembali ke desa tersebut. Lalu mereka bersama-sama kembali ke dalam kolam tersebut untuk memastikan apa yang Mila lihat. Alangkah terkejutnya mereka semua ketika mereka sudah sampai ke dalam kolam tersebut. Ternyata kolam tersebut tiba-tiba kering dan yang ada kolam tersebut adalah kolam yang dipenuhi oleh ular-ular yang sangat banyak. Melihat kejadian tersebut, semuanya menjadi panik. Mereka berempat sepakat bahwa mereka harus segera meninggalkan desa tersebut dan kembali ke kota. Ketika Yuda dan Mila ingin berpamitan kepada Mbah Buyut, di sana mereka melihat Mbah Buyut sedang menyuruh para gadis-gadis desa tersebut untuk meminum kopi buatannya. Salah satu gadis dari desa tersebut adalah Ratih. Di sana Ratih mencoba mencicipi kopi buatan Mbah Buyut dan Ratih berkata kepada Mbah Buyut bahwa kopi yang diminumnya terasa manis. Melihat hal tersebut, Mila penasaran lalu menghampiri ke arah Mbah Buyut dan ingin mencoba minuman yang dibuat oleh Mbah Buyut. Yuda sudah menarik tangan Mila dan mengingatkan Mila untuk tidak berlaku macam-macam. Tetapi seperti tidak memperdulikan larangan dari Yuda, Mila terus melangkah dan ingin mencoba mencicipi kopi buatan Mbah Buyut. Di saat Mila mencicipi kopi buatan Mbah Buyut, Mila berkata bahwa kopi tersebut terasa manis. Melihat hal tersebut, Yuda menjadi penasaran. Dia pun ikut mencicipi kopi dari Mbah Buyut. Tetapi sungguh kaget, di mana saat Yuda meminum kopi tersebut, dia langsung memuntahkan kopi tersebut karena kopi tersebut ternyata terasa sangat pahit. Kemudian Mbah Buyut menjelaskan kepada Yuda dan Mila bahwa alasan Mila dan para gadis yang ada di desa tersebut dapat merasakan rasa manis itu adalah karena mereka telah dipilih Badarawuhi untuk menjadi calon dawuh di desa mereka. Dan kopi manis itu merupakan salah satu tanda bahwa dia itu sudah terpilih menjadi calon dawuh dan harus melakukan ritual calon dawuh di desa tersebut. Malam harinya, ritual tersebut dilaksanakan. Mila bersiap-siap untuk mengikuti ritual tersebut. Yuda sebelumnya sudah melarang Mila untuk tidak mengikuti ritual tersebut dan kembali ke kota. Yuda mengingatkan bahwa mereka di sini tidak tahu resiko yang akan dialami Mila ketika Mila melakukan ritual tersebut. Tetapi Mila seperti tidak memperdulikan kata-kata Yuda karena menurut Mila bisa saja ritual tersebut dapat menuntun Mila menuju kepada jawaban yang selama ini dia cari, yaitu cara untuk menyembuhkan ibunya Mila yang ada di sana. Malam harinya,
Ketujuh calon dawuh yang terpilih dikumpulkan di dalam sebuah aula dan mereka dipasangkan penutup kepala. Kemudian Mbah Buyut mengumumkan kepada seluruh warga desa agar menutup semua pintu dan jendela selama prosesi ritual berlangsung. Singkat cerita, Mbah Buyut mengajak ketujuh calon dawuh menuju ke tempat ritual berada. Di sana, ketujuh calon dawuh tersebut dimandikan dengan kembang tujuh rupa sebagai salah satu syarat dari ritual tersebut. Setelah mereka dimandikan kembang tujuh rupa, mereka dibawa kembali ke balai desa. Mereka dibuka penutup kepalanya, lalu mereka semua diberikan jampi-jampi oleh para sesepuh yang ada di desa tersebut. Salah satu sepuh berkata kepada mereka semua bahwa mereka diberi jampi-jampi karena mereka semua akan terus-menerus menari sampai tidak berhenti. Lalu Mila berkata bahwa Mila tidak bisa menari. Lalu salah satu sepuh itu berkata kepada Mila bahwa nantinya Mila akan bisa menari. Ketujuh calon dawuh pun bersimpuh, lalu mereka diminta untuk menghirup selendangnya. Secara ajaib, tiba-tiba mereka serentak kesurupan bersama-sama dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba tubuh mereka telah berpindah ke dimensi angkara murka. Di sana, ketujuh calon dawuh pun langsung menari di depan sosok-sosok yang menakutkan dari para penghuni angkara murka. Kemudian di alam nyata, satu persatu calon dawuh pun telah berjatuhan, di mana artinya sosok Badarawuhi telah menolak mereka menjadi dawuh di dalam angkara murka di desa penari tersebut. Lalu akhirnya tersisa dua calon dawuh, yaitu Ratih dan Mila. Mereka masih terus menari. Di alam nyata, para sepuh pun bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang Badarawuhi belum memutuskan siapa yang dia pilih antara Ratih atau Mila. Heran, kenapa sampai saat ini Badarawuhi belum memutuskan siapa yang menjadi calon dawuh tersebut? Padahal waktu menari mereka sudah sangat lama. Melihat hal tersebut, Mbah Buyut pun merasa heran karena baru pertama kali dia mengalami di mana Badarawuhi belum menentukan siapa yang menjadi calon dawuh desa tersebut. Lalu tiba-tiba di dimensi angkara murka, sosok Badarawuhi muncul di tengah-tengah mereka yang mengakibatkan seluruh orang yang sedang menari terdiam lalu bersujud menyembah Badarawuhi, termasuk kepada Ratih dan Mila yang tiba-tiba duduk bersimpuh menyembah Badarawuhi. Pelan-pelan Badarawuhi menghampiri Mila. Di sana Badarawuhi membisikkan bahwa kehadiran Mila di desa penari sangat disukai oleh penduduk desa Angkara Murka. Badarawuhi meminta untuk Mila menetap di desa tersebut. Tetapi Mila menolak ajakan dari Badarawuhi karena Mila hanya menginginkan kesembuhan dari ibunya Indri. Mendengar jawaban dari Mila, Badarawuhi sangat kesal. Lalu dia pun memutuskan untuk meminta para pemain alat musik memainkan musiknya kembali, yang menyebabkan Mila dan Ratih kembali menari. Tiba-tiba tubuh Mila jatuh, yang mengakibatkan hanya tersisa Ratih yang masih menari. Semua berpikir bahwa Ratihlah yang terpilih menjadi dawuh. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sosok Mila yang sudah jatuh berdiri kembali dan kemudian melanjutkan menari. Para sesepuh pun bingung, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Mila masih bisa menari? Mbah Buyut yang melihat hal tersebut pun tidak bisa menjawab pertanyaan para sepuh. Akhirnya, Mbah Buyut meminta kepada para sepuh untuk menutup kepala Ratih dan Mila. Akibat dari para sepuh menutup kepala mereka, maka jiwa Ratih dan Mila yang sedang menari di angkara murka juga ikut menghilang. Para penduduk Angkara Murka sangat marah oleh kehilangan penari mereka. Mereka menuntut Badarawuhi untuk menghadirkan para penari mereka tersebut. Para penduduk desa meminta agar Badarawuhi mengembalikan penari mereka untuk menari kembali di Angkara Murka. Di alam nyata, tubuh Mila dan Ratih ditandu menuju ke rumah Ratih karena pada dasarnya Ratih maupun Mila masih dalam kondisi kerasukan sehingga mereka itu masih terus menari ketika ditandu. Dan sesampainya di rumah, Yuda yang melihat kondisi sepupunya Mila sangat khawatir
Kemudian Mbah Buyut menjelaskan kepada Yuda bahwa sampai saat ini Badarawuhi belum memutuskan apakah memilih Mila ataukah Ratih untuk menjadi dawuh di Angkara Murka. Tetapi saat ini kondisi jiwa untuk mereka berdua masih tertahan di Angkara Murka. Tiba-tiba rumah Ratih tertiup angin yang kencang. Mbah Buyut yang memiliki kemampuan lebih di antara mereka dapat melihat bahwa di sekeliling rumah Ratih telah dipenuhi oleh para penduduk Angkara Murka yang meminta untuk Ratih dan Mila kembali ke Angkara Murka dan menari di tempat mereka. Sedangkan di dimensi Angkara Murka, jiwa Mila tiba-tiba terlempar ke sebuah tempat di mana dia menemukan sosok-sosok dawuh yang tidak memiliki wajah. Lalu tiba-tiba pula Mila berpindah kembali, di mana di tempat yang baru Mila melihat begitu banyak sosok dawuh Badarawuhi. Dan di sana pun terdapat Badarawuhi. Lalu Badarawuhi meminta kepada seluruh sosok-sosok dawuh yang ada di sana untuk menari di depan Mila. Lalu dari singgasananya Badarawuhi turun menuju ke Mila. Di sana Badarawuhi meminta Mila untuk menjadi salah satu dawuh dari Badarawuhi. Dan di sana Badarawuhi merayu Mila dengan menunjukkan bahwa Badarawuhi telah memilih Ratih dan Jianti ibunya untuk menjadi dawuh di desa penari tersebut. Lalu Badarawuhi masih mencoba merayu Mila. Dia masih merayu Mila agar mau menjadi dawuh mendampingi Ratih dan ibunya Jianti. Karena terus menolak, Badarawuhi menggoda Mila dengan satu sosok dawuh lainnya yang tidak lain adalah ibu dari Mila, yaitu Inggris. Di sana Mila melihat ibunya telah menjadi dawuh dan Mila berusaha menghampiri ibunya. Tetapi seberapa keras pun Mila maupun Inggris untuk mendekat, Badarawuhi serasa menghalangi mereka berdua. Lalu tiba-tiba tubuh Mila terlempar kembali ke dimensi yang lain, di mana dimensi tersebut Mila bertemu dengan ibunya Inggris. Akhirnya Mila dan Inggris bertemu dan dapat berbicara. Inggris berkata kepada Mila untuk segera pergi dari Angkara Murka. Mila melihat hal tersebut berusaha mengajak Inggris untuk ikut bersamanya. Tetapi Inggris menolak. Inggris berkata bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Inggris karena dia telah melakukan kesalahan dan ini adalah salah satu cara untuk menebus kesalahannya, yaitu menjadi sosok dawuh untuk Badarawuhi dan penduduk di Angkara Murka. Tidak lama kemudian Badarawuhi datang menghampiri Mila. Dia masih merayu Mila dan kali ini Badarawuhi menggoda Mila dengan berkata agar Mila menetap di desa penari dan penduduk Angkara Murka untuk menemani ibunya Inggris. Di alam nyata, Mbah Buyut yang khawatir dengan keadaan Mila dan Ratih yang belum sadar sampai saat ini berubah menjadi seekor anjing dan menuju ke dimensi Angkara Murka. Di sana, Mbah Buyut menggonggong dan berusaha mengganggu konsentrasi dari Badarawuhi. Dan ternyata hal itu berhasil, di mana akhirnya sosok Mila yang ada di alam nyata tersadar dan bangun dari kerasukannya. Setelah sadar dari kerasukannya, Mila yang melihat sepupunya Yuda lalu memeluk dan nangis di dalam pelukannya. Dia berkata bahwa di dimensi Angkara Murka dia melihat sosok ibunya Inggris dan dia sangat terpukul karena Mila tidak dapat mengajak ibunya Inggris untuk terbebas dari Badarawuhi dan kembali ke alam nyata. Sedangkan di alam nyata, Mila juga melihat bahwa sosok Ratih yang telah dipilih otomatis telah meninggal di alam nyata. Begitu pula dengan ibu dari Ratih, Jianti, di mana ternyata di dalam kamar Jianti pun telah meninggal karena jiwanya telah menjadi dawuh di dimensi Angkara Murka. Keesokan harinya, mereka berempat memutuskan untuk segera kembali ke kota. Sebelum meninggalkan desa, Mbah Buyut memanggil Mila dan berkata kepada Mila bahwa Mila adalah satu-satunya calon dawuh dan dawuh yang sudah dipilih oleh Badarawuhi yang sampai saat ini bisa selamat keluar dari Angkara Murka. Sesampainya di rumah, Mila mendapati keadaan yang paling tidak dia inginkan, yaitu dia melihat
bahwa sosok ibunya di dunia nyata telah meninggal karena jiwanya pun telah menjadi dauh di angkara murka. Lalu keadaan di desa penari diceritakan dengan keadaan di mana jasad dari Ratih dan juga ibunya Giyanti sedang dimakamkan. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan aku minta untuk kalian nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video-video aku selanjutnya biar aku tambah semangat. Oke, assalamualaikum. Cah.